Ya pada saat doa-doa ruqyah dibacakan, orang ini tuh mulai kesurupan dengan meliuk-liukan tubuhnya gitu. Ya sampai pada akhirnya kita bisa tahu siapa sebenarnya yang ada atau sosok apa yang ada di dalam tubuh orang ini. Begini kisahnya. Ketemu lagi dengan gue, mantan Indigo. Jangan lupa subscribe channel gue untuk selalu mengikuti kisah-kisah gue, kisah mantan Indigo. Pagi itu gue, Bang Bons, dan Bang Maul memang mempunyai jadwal untuk meruqyah ya di sekitaran daerah Pamulang deh. Tapi memang karena Bang Maul ada kegiatan di paginya atau meruqyah di tempat lain, jadi Bang Maul baru bisa menyusul sekitar jam 1 siang. Gue sama Bang Bons itu udah duluan tempat orang yang akan diruqyah. Ya alhamdulillah kita disambut dengan baik, dan kita berbincang-bincang lah di sana. Dan ternyata yang ingin diruqyah itu adalah pasangan suami istri, pasangan muda, dan mereka itu sudah sekitaran 8 bulanan belum memiliki anak. Ya mereka agak bingung karena mereka sempat ngecek ke dokter bahwa kondisi mereka itu dinyatakan normal-normal aja, nggak ada kelainan. Ya gue juga sama Bang Mons mencoba mendalami dengan beberapa pertanyaan selain udah cek ke dokter atau belum. Terus gimana kondisi mereka kesehari-hariannya, apakah ada makanan atau hal lain kegiatan yang dapat menyebabkan mereka jadi tertunda gitu mempunyai anak. Si istri sempat bercerita ya kalau dia memang agak sensitif dah dalam penglihatannya dan ya kadang-kadang suka bermimpi buruk gitu. Si suaminya saat itu dia ya nggak ngejelasin apa-apa, malah suami cuman ya nggak tahu nih, saya ngerasa biasa aja kok, saya olahraga juga, ya berolahraga gitu. Nggak ada hal-hal lain yang kayaknya menyebabkan menunda itu, dan ya niat kita memang berdua nih pengen buru-buru punya anak. Makanya bingung karena udah cek ke dokter tapi ya normal-normal aja, itu nggak ada kendala yang bisa menyebabkan tertundanya itu. Makanya nih kita mau ngeruqyah karena kok istrinya di awalnya tuh bilang sering bermimpi buruk. Ya saat itu istrinya juga memberikan masukan tuh pada akhirnya. Oh iya nih, suami saya juga kadang-kadang tiba-tiba emosinya suka kayak meledak-ledak gitu. Nggak ada masalah apa-apa atau masalah kecil sedikit aja. Atau malah itu sebenarnya bukan suatu masalah gitu. Malah dia jadi bisa marahnya luar biasa. Ya makanya kami berdua memutuskan coba deh kita diruqyah, kayaknya ada hal lain mungkin selain masalah medis. Ya, alhamdulillah akhirnya kita lanjutkan dengan meruqyah suaminya nih pertama kali. Seperti biasa kita saat meruqyah itu awalan kita melantunkan azan dulu, dilanjutkan dengan iqomah dan membaca ayat-ayat ruqyah lainnya. Awal dibacakan azan itu normal, nggak terjadi apa-apa, dan saat iqomah itu terlihat si suaminya ini kayak mukanya tuh, reaksi badannya tuh kayak orang nahan emosi gitu. Ya saat itu tuh yang meruqyah gue, Bang Bons itu menjaga kondisi di depan, agak ke samping untuk menjaga hal-hal yang nggak diinginkan, dan istrinya agak sebelah tapi agak jauh gitu dari suaminya. Jadi Bang Bons itu di tengah-tengah, di depan tapi di tengah-tengah antara si suami dan istri ini. Ya gesturnya udah kelihatan kayak orang nahan marah walaupun gue saat itu meruqyah dari arah belakang ya. Akhirnya gue bilang, Mas
kalau memang emosi atau ada sesuatu, langsung aja, nggak apa-apa, emosinya dikeluarin aja. Insya Allah kalau memang itu gangguan dari hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal gaib itu ya bisa dikeluarkan. Kalau memang mau muntah ya dimuntahin aja. Oh iya 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 mas, iya iya mas, nanti kalau begitu saya langsung aja dia bilang. Ya terus setelah iqomah gue lanjutkan membaca istighfar, sholawat Nabi dan ayat-ayat ruqyah. Ya jadi saat baca istighfar dan sholawat Nabi tuh gerakannya bener-bener itu udah mulai tuh gerak kiri kanan, terus akhirnya tangannya yang tadinya berada di atas pahanya tuh mulai kayak menggenggam gitu, menggenggam kenceng, dan tiba-tiba ya jadi teriak gitu dia, wah. Semua kaget tuh termasuk istrinya ya, dia dari reaksi wajahnya kelihatan banget kaget. Ya, terus tetap gue bacain ayat-ayat ruqyah, dan pada akhirnya nih jadi si suaminya ini kayak setengah berdiri gitu ya, sambil tangannya tetap begini teriak dan bilang, lo mau ngapain ini anak? Ya gue tetap aja membacakan ayat-ayat ruqyah, nggak menanggapi dia yang ngomong kayak begitu ya. Tetap gue bacain ayat-ayat ruqyah. Bang Bona di depan dia akhirnya agak bergeser ke arah istrinya karena khawatir ada hal-hal yang nggak diinginkan ya. Terus aja meracau nih, bilang, oh ngapain nih anak, lo ada urusan apa lo sama anak ini? Akhirnya Bang Bona menanggapi itu dengan menanya suaminya itu, ya kita sih semuanya mau berserah diri kepada Allah. Ya kalau emang lo nih yang ada di dalam badan orang ini mengganggu dan tidak sesuai akidah dan nggak tunduk pada perintah Allah dan nggak tunduk pada ajaran yang diajarkan oleh Rasulnya, ya lu keluar aja. Makin ngamuk nih dia, makin teriak-teriak. Posisi badannya sih mulai maju ya, kayak mau nyerang Bang Bona gitu. Ya gue yang posisinya berada di belakangnya tetap aja gue membacakan ayat-ayat ruqyah, dan akhirnya gue dekatkan tuh tangan gue ke posisi tengah punggungnya sambil gue tempel, gue pegang, terus makin kenceng gue bacain ayat-ayat ruqyahnya, dan pada akhirnya gue tepok ya punggungnya dengan membaca ukhruj ya aduwallah, ukhruj ya aduwallah, ukhruj ya aduwallah, yang artinya adalah keluarlah engkau musuh-musuh Allah. Yang gak lama setelah tepakan terakhir yang ketiga itu, akhirnya dia langsung lemes dan muntah-muntah di situ langsung. Muntah ya, kita memang udah menyiapkan ya plastik kresek, dia muntah sungguh keluar, yang keluar ya lendir gitu ya, putih ya kalau muntah saat di ruqyah itu. Keluar lendir putih banyak. Terus habis itu dia lemes kan, lemes dan tersadar tuh, nggak kesurupan lagi. Sempat gue sama Bang Bona juga nanya apa yang dia rasain. Iya ini nggak tahu tadi, bener-bener kayaknya pas dibacain ayat-ayat ruqyah tuh dada tuh kayaknya bergejolak, wah emosi banget deh ya. Habis itu nggak tahu emang marahnya kayak gimana. Gue juga sempat nanya, ini Mas sebenarnya dulu punya pegangan atau jampe-jampe atau ilmu-ilmu apa nggak sih? Atau mengamalkan sesuatu yang nggak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul? Misalkan membaca zikir-zikir yang berkelipatan-berkelipatan angkanya atau hal-hal lain. Masih suaminya ini, ya dia sih sempat gesturnya kayak ada sesuatu yang dia nggak mau katakan. Terus ya gue lanjut omong, ya mas kalau memang nggak mau dibicarain ya nggak apa-apa, pendam dalam hati aja. Tapi saat nanti diruqyah lagi nih ya, ini deh coba beristighfar, berserah diri sama Allah aja, mohon ampun sama Allah aja
karena siapa tahu ya memang itu si Masnya mau orang lain nggak tahu nggak masalah. Oh iya Mas, nggak apa-apa deh Mas diruqyah lagi nih, kayaknya tadi saya belum keluar deh, apanya tuh, sesuatu di dalam saya nih kayak masih ada di sekitaran tenggorokan ini Mas, sampai sekarang nih kita ngomong ini pun mual banget. Dan saat kita bicara ini nih, saya ngelihat sudah nih sama Mas Bons ini emosi banget nih saya nih sambil ngobrol kayak begini. Oh ya udah yuk kita ruqyah lagi yuk. Udah akhirnya ya balik lagi ke posisi ruqyah, gue tetap berada di posisi belakangnya tapi sekarang agak ke sebelah kanan ya, jadi sebelah pundaknya. Jadi gue bacain lagi ayat-ayat ruqyah. Dan ya memang saat itu emosinya meledak lagi tuh, meledak lagi. Mulai lagi tangannya tiba-tiba nyamber begini ya. Ya alhamdulillah Allah masih perlindungan gue sama Bang Bon, saya jadi tetap gak kena walaupun tipis-tipis ke muka gue. Di situ tetap aja gue bacain ayat-ayat ruqyah sampai akhirnya ya tadinya kesurupan emosi itu balik lagi, muntah lagi dia. Muntah beberapa kali, yang kedua ini agak lumayan lebih banyak malah dibandingin muntahnya dia yang pertama. Muntah terus, keluar banyak dan ya tersadar tuh. Tetap di situ gue baca ayat-ayat ruqyah dan dia ya saat tersadar juga bilang, oh ya Mas ini alhamdulillahnya udah agak legaan tapi kayaknya masih ada yang ganjel banget di hati ini. Saat di ruqyah yang kedua itu ya sesi kedua ya dia kesurupan pun ya cuman dia marah-marah begitu ya, kenapa lu begini, kenapa lu mau gangguin anak ini, urusan lu apa datang ke sini kok mau nyenggol-nyenggol nih anak. Ya itu tetap aja gue abain, terus gue bilang ke Bang Bona, Bang Bos juga bilang yaudah biarin gak usah ditanggepin kayak yang pertama, kasihan udah kesurupan berkepanjangan juga, mendingan baca terus ayat-ayat ruqyahnya, doa-doa ruqyahnya supaya ini cepat keluar deh yang ada sesuatu di dalam tubuh si suaminya ini. Setelah sesi kedua ruqyah ini akhirnya gue bilang coba istirahat dulu deh ya, ini Masnya minum itu aja dulu, es teh manis hangat buat balikin kondisi tubuhnya. Terus istrinya nanya, kenapa Mas emangnya Mas? Ya nggak tahu nih aku nggak ngerti deh tiba-tiba kayak emosian kayak begitu. Istirahat yang ini juga pun singkat karena si suaminya bilang, ayo Mas lagi Mas nih, tenaga kayaknya udah kekumpul lagi nih. Saya pengen tahu juga, pengen cepat-cepat selesai deh ada apa sih sebenarnya yang ada di badan saya nih. Misalkan nanti memang ada hal lain ya ke istri saya nanti biar bisa langsung ke istri saya juga. Ya gue pun ngerespon, ayo Mas, cuman sekarang coba deh Masnya ngadap ke saya gitu. Oh ya udah dia bilang. Ya lanjutan ruqyah yang ketiga ini ya dia akhirnya ngadap ke gue. Bang Mon tetap akhirnya berada tetap di tengah-tengah antara dia dan istrinya gitu. Apalagi kan tadi ada kejadian dia kesurupannya lumayan emosi begitu ya, takut istrinya dipukul atau gimana gitu. Balik lagi saat ngaruqyah yang ketiga ini ya gue ulangi lagi, gue berazan lagi dan beriqomah di awalnya, tetap beristighfar dan dilanjutkan dengan membaca sholawat Nabi. Tapi kali ini sholawat Nabi dan istighfarnya itu gue lebih banyakin lagi ya di awal itu setelah iqomah. Saat membaca sholawat Nabi, dia bilang nih suaminya, Mas saya boleh lurusin kaki saya nggak? Oh ya silahkan Mas. Jadi kan kakinya diselonjorin nih ke arah gua kan. Sambil diselonjorin akhirnya ini saya sambil urut aja ya, gue bilang itu kakinya. Oh iya nggak apa-apa Mas, nih kayaknya emang kayak agak pegel nih. Gue pegang telapak kakinya tuh sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah saat gue pegang itu rasanya itu dingin banget itu telapak kaki, dingin banget. Padahal kalau dilihat dari posisi awal dengan dia banyak bergerak tadi dan melipat lagi, bersila lagi itu kan biasanya kaki agak anget ya. Tapi ini dingin banget gitu. Dingin terus sambil gue urut, tetap gue bacain doa-doa ruqyah ya. Urut kakinya,
terus ke arah betis tuh gue urut-urut, itu tiba-tiba tuh kecium kayak bau amis, bau anyir gitu, bau anyir ikan atau ya pokoknya ikan kerang udang jadi satu deh, kecium bau anyir tuh. Ya lumayan menyengat ya baunya itu ya. Sampai gue coba memastikan dengan nanya ke Bang Bons tuh sama istrinya, "Nih ada nyium kayak bau anyir-anyir gitu nggak?" "Enggak, tapi ya kadang-kadang selewat," gue bilang. Ya mereka mengiyakan gitu, "Iya nih Mas Yud, ini cium nih." "Iya Yud," kata Bang Bons. Ya gue lanjutin lagi tuh, tetap membaca ayat-ayat ruqyah. Mulai tuh kerasa si suaminya ini gerakannya mulai badannya agak gerak ke kiri, ke kanan, dan pada akhirnya kayak limbung gitu ya, kayak mau jatuh gitu kan. Ya terus gue bacain ayat-ayat ruqyah dan gerakannya nggak ngamuk, dia limbung gitu tapi tiba-tiba kayak memegang pangkal pahanya nih, si suami ini megang pangkal pahanya tuh kayak nggak kayak bukan kayak ya, dia tuh garuk-garuk gitu, kayak gatel gitu kayak pangkal pahanya tuh. Terus gue bacain ayat-ayat ruqyahnya, gue perkeras suaranya, dimulai gatel, mulai ngegaruk pangkal pahanya. Nah, si istrinya ini tiba-tiba bilang gini, "Mas, kok saya ngerasa pusing ya? Saya ngerasa mual." Ya, muntah juga tuh si istrinya tuh saat itu. Ya, Bang Bors dengan sigap, ya emang udah nyiapin plastik kresek, langsung ngasih ke istrinya ya, supaya dipegang dipegang dan menjaga di depan istrinya. Istrinya saat itu juga mual, muntah-muntah juga. Si suaminya makin bergerak kiri kanan, begini gerakannya kiri kanan sambil ngusap-ngusap atau menggaruk pangkal pahanya tuh. Nggak lama setelah itu muntah juga nih si suaminya. Muntah, Bang Bons bingung karena sambil jagain istrinya ya, terus ya ngambil plastik lagi kasih ke gua. Ya gue nyodorin ke suaminya buat tandangin muntahnya itu. Muntah hebat juga tuh suaminya di situ. Muntah sampai berkali-kali dan akhirnya setelah muntah itu ya udah gerakannya dia normal lagi. Si istrinya juga alhamdulillah udah nggak muntah lagi. Terus langsung gua tanya, apa Mas yang dirasain tadi? Itu pangkal pahanya kenapa ya? Gue bilang. Ya Mas tadi kok kerasa kayak ngegremet ngegremet gitu deh, gatel-gatel dia bilang. Ya, akhirnya gua pertegas, ini cuman kejadian saat tadi di ruqyah aja atau memang sebelumnya semisal di waktu-waktu tertentu apakah maghrib menjelang isya atau saat isya itu gatal-gatal itu sering datang. Akhirnya si suaminya bilang, iya Mas, kadang di waktu saat maghrib atau pas saya mau tidur tuh gatalnya itu memang luar biasa. Saya suka nggak tahan, saya suka garuk-garuk gitu atau saya usap-usap dengan kencang tuh. Emang kenapa Mas? Katanya. Sama tadi kok saya kerasa badan saya kiri kanan begitu ya dia bilang. Oh ya nggak apa-apa, nanti kita coba telaah lagi nih lebih dalam. Ya kita lanjut aja lagi rukyah nih, karena kan tadi kita berhenti nih sih, maksudnya kan muntah mual-mual hebat tapi ya alhamdulillah masih dikasih kesadaran sama Allah, nggak sampai kesurupan-kesurupan yang berlebihan banget. Nah saat kita ngobrol-ngobrol gitu terdengar tuh suara assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya Bang Maul ternyata udah datang. Saat itu waktu udah nunjukin sedikit lagi mau azan zuhur ya. Ya udah Bang Maul datang, ngobrol-ngobrol sebentar, azan zuhur datang tuh pada akhirnya. Ya kita ngelakuin sholat berjamaah dulu, suami istri bilang, ini kita makan siang dulu yuk. Wah, ya gue sih Bang Mun sama Bang Maul bilangnya ya ntar aja deh setelah rukyah selesai kayaknya jauh lebih enak. Tapi kalau memang Mbaknya nih atau Masnya mau makan siang dulu nggak apa-apa. Apalagi Masnya kan nih tadi kan energinya kayaknya udah cukup
banyak terbuang ya buat ngelawan sesuatu yang menguasai dirinya, gue bilang. Jadi sempat nanya tuh, ntar nih makan muntah lagi nggak mas? Tadi yang saya makan. Ya kalau memang karena gangguan, ya kalau yang muntah itu ya bukan makanan tapi ya lendir-lendir kayak tadi tuh. Ya saat mereka makan siang, ya gua sama Bang Maul sama Bang Mus tuh berbincang-bincang ya. Bang Maul yang baru datang nanya, gimana tadi kondisinya, apa aja yang kejadiannya. Terus kita harus gimana nih? Melanjutkan rukyahnya seperti apa? Ya gue ceritain, Bang Mus juga ceritain kondisi yang tadi pagi, si suaminya begini dan istrinya begini. Oh ya, ya, ya udah kita lanjutin aja deh. Tadi belum sampai bener-bener selesai kan? Bang Maul nanya gitu ke gue, terus gue bilang, iya karena kan dia kesurupan, minta berhenti, gue lanjut lagi, dia begitu lagi. Bang Maul sempat tanya juga ke Bang Mus, nggak mungkin sampai kayak begitu ya? Iya, tapi yang terakhir tuh yang agak aneh, agak ngeliuk-liuk gitu. Dengar cerita kayak gitu sih, Bang Maul ini cuma senyum-senyum gitu aja ya. Ya udah ntar kita lanjutin lagi deh biar lebih tahu. Akhirnya kita lanjutin tuh rukyahnya. Kali ini Bang Maul yang melanjutkan rukyah ke suaminya, gue posisinya ya berhadapan atau berhadapan dengan Bang Maul ya. Bang Mus tetap jagain antara si suami dan istrinya gitu. Jadi di tengah-tengah, takut khawatir kejadian kayak tadi. Ya Bang Maul pun memulai rukyahnya dengan membaca azan dan iqamah. Ya langsung tuh bereaksi. Si suaminya ini ya kayak tadi lagi tuh. Teriak lo mau ngapain segala macem. Tapi kali ini lebih hebat lagi gitu. Kayak yang bener-bener gak nerima kalau udah digangguin berkali-kali gitu. Lebih hebat, ini sempat berdiri sambil berteriak, lu semua pada mau ngapain anak ini? Apa urusan lu sama anak ini? Lu tahu nggak gue siapa? Ya langsung dijawab Bang Maul, ya gue sih gak peduli lu siapa, yang penting lu udah ngeganggu orang ini, lu udah ngeganggu orang ini dengan berada di dalam dirinya gitu, dan gak mestinya lu ada di dalam tubuh orang ini. Jadi langsung ngejawab, gue yang ngejagain anak ini, lu pada mau ngapain sebenarnya semuanya? Bang Bons yang langsung jawab, yang jagain orang ini, yang jagain kita semua itu adalah cuma Allah, nggak ada yang lain. Dia sambil kesurupan terus lanjut meracau yang ngomongin, siapa tuh Allah, gue nggak kenal, dia bilang. Nah dari situ Bang Maul, ya gue juga Bang Maul sudah nangkap, wah ini mah kalaupun ada jin ya jin kafir ya. Ya akhirnya Bang Maul langsung lebih mengeraskan suaranya lagi, membaca ayat-ayat ruqyahnya. Agak lumayan lama ya karena orang ini kesurupannya wah ya bener-bener lebih kacau dibanding yang pertama gitu. Udah berdiri melangkah, ada gerakan mukul, ada gerakan kayak nangkis gitu. Bang Bons bergeser langsung menjagain istrinya juga diminta agak lebih bergeser lagi menjauh dari suaminya yang lagi kesurupan tadi. Akhirnya pada suatu titik ya ambruk gitu si suaminya gitu. Terus Bang Maul bilang, ya udah lu keluar, udah nggak semestinya lu ada di badan orang ini. Akhirnya ya dia sambil kesurupan bilang, ya 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 bang, ampun bang, udah cukup dibacain saya, udah cukup dengerin ayat-ayat tadi, udah bang. Bang Maul tetap memperkeras suara ayat turunnya, udah bang, badan gue panas gitu. Itu si suaminya akhirnya kayak duduk bersimpuh gitu, badannya agak maju ya posisinya gitu loh, tapi nggak sampai bersujud. Ya bang, udah bang, nih gue udah keluar. Terus Bang Maul makin memperkeras membaca ayat-ayat ruqyahnya sampai akhirnya ini bang gue udah keluar bang. Setelah perkataan terakhir itu pingsan si suaminya saat itu. Pingsan ya gue Bang Bos refleks ambil bantal merebahkan dia dengan posisi apa namanya tuh
dengan posisi terlentang gitu. Tetap dibacakan ayat ruqyah sama Bang Maul sampai terlihat tuh lebih tenang kondisi badannya. Dan akhirnya nggak lama setelah itu tersadar tuh si suaminya. Dia langsung ngomong, gue kenapa tadi ya mas, gue kok kenapa sih kok sampai begini banget nih, gue nggak mau kayak begini nih. Mungkin ini yang bikin gue jadi lost control, emosi gue yang terlalu meledak-ledak ke istri gue. Ya dijelasin juga sama Bang Maul seperti yang gue udah jelasin tadi. Emangnya Masnya ini sebelumnya punya pegangan, punya baca-bacaan atau apa? Di situ akhirnya baru dia ngaku. Iya, saya lagi muda, ya namanya anak muda mas. Begitu deh ada teman ngasih baca nih, lu biar gampang disukain cewek. Nah ini biar lu gak gampang diganggu sama orang lain. Ini biar orang lain nih kalau ngeliat lu tunduklah sama lo. Itu saya suka baca-baca tuh mas, tapi saya pikir nggak sampai sebegini efeknya tuh. Apalagi sampai ke istri sendiri. Banyak di situ dijelasin sama Bang Maul, apa efeknya kalau kita baca-baca kayak begitu. Selain ke tubuh kita, tapi juga ke akidah kita. Nah saat ngobrol-ngobrol begitu, cium lagi tuh, terlintas lagi tuh bau-bau anyir, bau amis tadi. Ya gue jelasin ke Bang Maul, ini tadi juga sempet nyium nih kayak begini nih bau. Terus si suaminya ini nih, si masnya ini juga sempet kayak gatal-gatal gitu pangkal pahanya. Oh iya gitu. Wah berarti masih ada yang lain nih selain yang tadi. Iya kan tadi gue udah jelasin di awal. Oh yaudah ntar abis ini kita lanjut lagi ya mas ya. Ya alhamdulillah dia menganggukkan kepala. Iya mas nih. Udah deh lanjut yuk nih saya juga agak seger nih. Ya langsung kita melakukan ruqyah lagi tuh ke suaminya. Bang Maul tetap posisinya seperti kayak tadi. Dibacakan ayat-ayat ruqyah dengan keras oleh Bang Maul. Dibacakan ayat-ayat ruqyah dengan lantang. Nggak lama itu langsung tuh suaminya. Badannya bergerak ke kiri, ke kanan, ke kiri. Meliuk-liuk gitu. Badannya dia dalam posisi duduk ya, jadi kan badannya begini, gerak kepalanya gerak kiri ke kanan, terus dibacakan ayat-ayat ruqyah. Gua gerakannya makin meliukkan badannya tuh makin makin gerak. Pada akhirnya tuh dia kayak berdesis gitu, jadi gerakan badannya kiri kan terus ya, jadi apa mau gerakan gitu ter gerak lagi, berdesis lagi. Makin kuat Bang Maul membacakan ayat-ayat ruqyahnya, tetap gerakannya jadi makin parah tuh. Begitu kiri ke kanan, terus mulai condong ke depan, tetap menggerakkan kiri ke kanan, ke kiri ke kanan, dan berbicara lah nih si suaminya ini saat sambil gerak-gerak begitu badannya. Suaranya agak lirih, yang menandakan sih kayak ya suara perempuan ya, perempuan iya. Jadi agak lirih, lu pada mau ngapain? Ini gue udah lama di badan orang ini. Ya Bang Mama bilang, ya lu yang ngapain ada di badan orang ini, udah lu keluar. Sambil kesurupan terus menggerak-gerakkan badannya begitu. Lanjut lagi, ya memang ini kan orang ini memang udah buat dikasih ini, udah memang diserahkan nih ke Nyai Ratu buat gitu. Pas dengar Nyai Ratu, ini bener ini kesurupan sambil ngomong Nyai Ratu gitu. Apalagi Bang Maul ngedengernya langsung ngomong dengan tegas, lo Nyai Ratu mana lo? Ngaku-ngaku Nyai Ratu, orang lu cuman siluman doang, lo ngapain ngaku-ngaku? Lagian juga ngapain lo di badan orang ini, tiba di badan orang ini? Emang orang ini salah apa? Ya orang itu lanjut ngejawab sambil gerakin badannya, ya emang udah
kasih ini ke Nyai Ratu ini supaya makin laris, supaya makin rame. Ya cukup sampai di situ. Akhirnya Bang Maul pun meletakkan tangannya itu ke punggung dan dadanya ya, sambil terus membacakan ayat-ayat ruqyah. Dipegang itu, wah bergejolak gitu tuh, jadi kayak ngelawan gitu, walaupun gerakan kirain cuma kayak ngelawan, lu mau ngapain gua, lu mau ngapain gua, terus tapi tetap melakukan perlawanan gitu, sampai itu gerakannya tangannya kayak mau gerakan lepak gitu ya ke belakang, tapi terus dibacain ayat-ayat ruqyah sama Bang Maul. Dari punggung bergerak ke arah kepala, ke arah leher ya, ke arah kepala, sampai di sini langsung muntah si suaminya ini tuh, langsung muntah hebat, muntah hebat, dan setelah muntah tuh tersadar dia. Saat tersadar bilang, ayo dilanjut lagi yuk, kayaknya ini masih ada deh yang ngeganjel nih di hati, atau ini nih kok saya jadi makin gatel ya di daerah selangkangan saya nih, makin gatel banget, ngegremet banget. Oh ya udah sini, berarti ini saya ngeruqyah, kita berhadapan-hadapan aja nih mas, langsung aja ini kita ya, iya langsung aja nih mas, nggak apa-apa deh tadi muntah, biar sekalian aja nih tenaganya habis, dan kalau emang ada yang ngeganggu jadi biarin deh. Jadi lanjut lagi akhirnya di ruqyah, kali ini ya Bang Maul meletakkan tangannya itu di sekitaran pangkal paha si suaminya tadi. Baru aja pangkal pahanya dipegang ya sama tangannya Bang Maul, mulai istighfar dan membaca sholawat, langsung lagi tuh kesurupan suaminya ini. Lagi-lagi menggerakkan badannya, meliuk-liukkan badannya ke kiri ke kanan sambil kadang-kadang berdesis. Ya Bang Bones, Bang Maul pun langsung bertanya, lu ngapain ada di badan anak ini, dan lu asalnya dari mana? Udah lu keluar aja, karena orang ini emang nggak mau, orang ini yang nggak memerlukan lo gitu. Udah lu buru keluar aja. Meliuk-liuk dengan hebat, ngomong lagi, kesurupan lagi nih si suaminya sambil ngomong, ya gue yang ada di depan tokonya, ya gue yang setiap hari dilangkahin sama orang ini, gue yang setiap hari dilewatin sama orang ini, ya memang dia udah buat Kanjeng Nyai, Kanjeng Ratu. Diem, dia langsung habis ngomong Kanjeng Nyai, Kanjeng Ratu, Bang Maul bilang, ya asal lu dari mana, jangan ngaku-ngaku Kanjeng Ratu aja. Sebenarnya lu siapa? Lu anak buahnya siapa? Nggak mungkin semisal itu Kanjeng Ratu turun langsung untuk hal-hal yang sepele kayak gini. Bergetar makin hebat ya, sambil tangannya kayak mau nyakar gitu ke depan, mau nyakar mukanya Bang Maul. Dia berdesis dengan diri, ya gua yang biasa dipakai emang buat penglarisan. Ya gue adalah panglima dari Nyi Bloro. Udah tahu, udah mendingan lu pergi aja, lu pasti nanti bakalan gak kuat deh ngelawan gue sama pasukan gue. Mendengar perkataan orang itu kayak tadi, ya Bang Maul langsung, lu yang harusnya pergi, dan lu nggak semestinya di sini, dan orang ini pun nggak ada hubungannya sama lu. Terus tetap meliukan badannya, yaitu suaminya, sambil kadang-kadang berdesis. Akhirnya Bang Maul
makin kenceng membaca ayat-ayat ruqyahnya, volumenya makin dikeraskan, kali ini tangannya ditempelkan ke dadanya si suami. Ya itu ya, kali ini tangannya ditempelkan ke dada suaminya itu, terus ditempelkan membaca ayat ruqyah, shalawat Nabi, dan istighfar. Dia juga berdesis dan kayak marah gitu. Awas lu semuanya ya. Awas lu, nanti gue bilangin ke Kanjeng Ratu, gue bilangin lu ke Nyai Blorong lo. Nggak lama gini kayak suara tercekik, kayak akhirnya mangap tuh si suaminya. Langsung muntah lagi tuh. Wah, muntahnya tuh jauh-jauh lebih hebat dibandingkan muntah yang dari awal saat diruqyah sampai yang terakhir ini. Muntah banget. Ya, muntahnya tetap cuma keluar lendir-lendir putih gitu ya. Emang nggak ada muntah yang makanan tadi dia makan, muntah sampai sampai beberapa kali sampai dia kelihatan lemes banget, tapi masih sadarkan diri gitu. Nggak nyampe pingsan. Setelah muntah, dia selesai muntahnya, kelihatan agak lemes. Terus dia ngomong nih si suaminya, "Oh iya mas, gue baru inget nih," dia bilang. "Apa tuh ya yang make-make penglaris?" Ya gue nanya, "Emang masnya make penglarisan mas?" Enggak, bukan saya mas. Jadi kan saya ini kan sekarang kerja di coffee shop nih, ya di Jakarta Selatan gitu deh. Saya tuh udah bekerja ya sekitar setahunan deh mas. Ya memang awal-awal dari saya bekerja tuh store manager itu kadang owner itu suka ngingetin nih kalau lewat pintu nih ada apa namanya nih ya, ada kotak atau wadah gitu jangan sampai ketendang ya. Udah dilewatin aja. Ya posisi tempat atau wadahnya itu ya kadang berpindah, ada di sebelah kiri, ada di sebelah kanan, kadang di dalam atau di luar. Yang jelas ya memang di sekitaran pintu masuk toko. Ya saya sih nggak ngeh itu apaan lah. Beberapa teman saya juga nggak ada yang cerita apa-apa tuh. Senior-senior saya cuma bilang, ya udah awas lu jangan ketendang loh. Ya, ya saya sih berusaha hati-hati ya akhirnya tuh kalau masuk kadang karena pindah-pindah tempat itu mas. Tapi memang pada suatu hari tuh suka kayak kecium bau-bau, entah bau menyan atau wangi-wangian dari wadah atau kotak tersebut. Ya saya awalnya nggak berpikir macam-macam, saya pikir ya udahlah memang mungkin nggak boleh ketendang kali, apalah mungkin aromaterapi. Tapi ya gitu tuh kadang-kadang wanginya tercium kayak wangi dupa, wangi menyan atau wangi kembang. Cuma yang namanya saya kerja mas di situ ya udahlah saya turutin aja. Eh, Mungkin dari situ kali ya. Soalnya sih agak mencurigakan juga sih. Kenapa tuh kok box pindah-pindah terus saya harus hati-hati kalau ngelewatin box itu gitu loh. Sama semua orang yang bekerja di situ tuh pokoknya harus hati-hati aja kalau lewat di box itu. Apalagi terutama saat kita awal masuk kerja tuh, karena suka tiba-tiba berpindah aja tuh posisinya. Ya Bang mau mencoba menjelaskan, ya bisa jadi, tapi ya entahlah. Tapi saat masnya kesurupan nih, ya masnya sendiri bilang tuh tadi bahwa ya dari toko buat penglarisan, buat segala macem. Ya masnya punya usaha nggak? Ya saya sih nggak punya toko mas, kan saya kan itu kerja di sana, di coffee shop itu. Dan ya memang cuman itu aja saya bekerjanya, istri kan di rumah. Oh ya gitu ya. Ya terus tadi ada kalimat nih kayak mau ya gitu loh bahasanya kayak mau ditumbalkan atau diserahkan. Hah? Serius?
Dia sambil ngelihat juga ke muka istrinya, ih serius nih, saya tadi di kesurupan ngomong kayak begitu. Ya, istrinya ngejelasin deh apa aja yang terjadi selama dia kesurupan tadi. Astagfirullahaladzim. Waduh, terus saya harus gimana nih mas? Uh, ini kan kerja saya cuma di situ doang nih. Ya Bang Maul menjelaskan bahwa ya tetap aja jangan lupa berdoa, kita berlindung kepada Allah dari segala macam hal. Dan ya memang kalau ada pekerjaan yang jauh lebih baik daripada pekerjaan di tempatnya masnya sekarang ya, kalau bisa pindah dia mas. Tapi coba itu juga deh mas, coba lihat ya. Tadi kan di pangkal pahanya di selangkangan sering gatal ya, sering garuk-garuk. Mungkin sempat ada luka ya. Coba dilihat deh sekarang. Jadi dia refleks tuh, meriksa pangkal pahanya dan selangkangannya. Itu luka-luka bekas garukan atau gatal atau kulit kulit yang agak kering ya karena sering digaruk itu tuh hilang saat itu. Dia sendiri sampai heran, oh iya mas ini nggak ada nih, sebelumnya kan saya kulitnya agak kering tuh karena gatal luar biasa, saya suka garuk-garuk. Ini alhamdulillah nih, sebagiannya udah hilang dan sebagian ada cuman bekas kayak ya sisa-sisa aja mas, mungkin kayak orang ganti kulit deh ini sekarang nih. Kalau kemarin mah kayak tebel gitu, jadi saya garuknya hebat banget tuh. Alhamdulillah ya Allah, berarti insya Allah dengan izin Allah, dengan kebesaran Allah yang mengganggu di badannya mas ini yang udah menguasai kemarin itu segala macam, udah dikeluarkan nih sama Allah. Dan kita semua dalam perlindungan Allah. Ya kita bilang ya alhamdulillah. Ini mbaknya juga gimana nih? Tadi sempat kayak mual-mual. Iya nih mas saya kayak kena dampaknya atau gimana ya? Atau mungkin eh, selanjutnya bisa kali ya saya diruqyah. Kayaknya kalau hari ini diruqyah juga kok badan saya ke bawah agak lemes ya. Yang ngedengerin tadi suami saya dibacain ayat-ayat ruqyah, selain mual, pusing nih, badan saya jadi kayak lemes banget. Dan setelah beramah-tamah dan makan ya, gue Bang Mau sama Bang Bons itu ya pulang gitu, pamit dari rumah suami dan istri tersebut. Sekitar 3 atau 4 bulan kemudian, alhamdulillah, kita dikabari nih sama istrinya bahwa dia sudah telat haid selama 1 bulan. Dan suaminya pun akhirnya mendapatkan pekerjaan baru di tempat yang lain, yang selain dekat dari rumahnya gitu, tapi penghasilannya pun lebih baik dibandingin di tempat kerja sebelumnya gitu. Ya alhamdulillah gue mengucapkan syukur ya kepada Allah bahwa Allah memberikan pertolongan kepada kita semua gitu. Dengan izin Allah akhirnya semua yang mengganggu, semua yang terjadi pada suami istri itu akhirnya diangkat sama Allah, dan doa-doa mereka dari awal nikah sampai telat head itu si istrinya akhirnya diijabah pengen mempunyai seorang anak. Dan yang terakhir ketemu memang anaknya lincah banget sih. Alhamdulillah lincah banget, sehat gitu. Dia juga sempat ngabarin ya, akhirnya gue Bang Bos juga sempat ketemu. Bang Maul belum sempat ketemu karena memang kondisi rumahnya Bang Maul kan jauh. Dan jadi ya buat sobat mantan Indigo semua, jangan pernah kita itu berputus asa dari pertolongan Allah, dan jangan pernah kita lupa berlindung kepada Allah di setiap hari, di setiap kegiatan. Ya oleh karena itu, jauhkanlah sugesti negatif, tumbuhkanlah energi positif, berdoalah kapan dan dimanapun kita berada. Salam mantan Indigo.